Malam itu, di sebuah desa kecil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama dikosongkan oleh pemiliknya. Pemilik rumah tua itu bernama Purwo, seorang pria yang dulu dikenal miskin, namun tiba-tiba saja menjadi kaya raya, hanya dalam waktu yang singkat. Orang-orang di desa hanya tahu bahwa Purwo dulunya sering terlihat pergi ke rumahnya setiap malam Jumat, kadang membawa sesajen, kadang membawa sesuatu yang dibungkus oleh kain putih. Tak ada yang berani bertanya, karena setiap kali seseorang mencoba bertanya, Purwo hanya menatap dengan mata merah menyala dan berkata, "Jangan ikut campur urusanku." Ternyata di rumah itu, Purwo melakukan ritual pesugihan. Dia membuat perjanjian dengan makhluk gaib yang menjanjikannya kekayaan tanpa batas. Asal ia mau memenuhi satu syarat, yaitu merawat rumah tua tempat kesepakatannya ini terjalin, karena si makhluk gaib ini akan tinggal di rumah tuanya. Kesepakatan pun terjalin, dan setelah kesepakatan terjalin, hidup Purwo pun mulai berubah total. Uang yang banyak, mobil mewah, rumah megah, usahanya lancar. Semua terjadi dalam waktu yang singkat. Rumah tempat ia melakukan pesugihan itu tetap ia rawat, direnovasi berkali-kali, meski tak pernah ia tempati lagi sesuai dengan kesepakatan yang terjalin. Para tetangga hanya mengira Purwo sedang mempersiapkan rumah itu untuk dijual, makanya sering direnovasi. Mereka tidak tahu bahwa rumah itu adalah rumah bagi si jin pesugihannya tinggal. Tahun-tahun berlalu, Purwo pun menikah dan dikaruniai seorang anak. Namun pada hari pertama kelahiran anaknya, gangguan aneh mulai terjadi. Lampu rumah sering berkedip tanpa sebab, suara ketukan di pintu setiap malam, dan sosok bayangan tinggi sering terlihat berdiri di halaman rumah dengan menatap kamar bayi Purwo dari kejauhan. Purwo mulai gelisah. Dia sadar mungkin ada yang salah dengan perjanjiannya dulu. Purwo yang merasa gelisah itu akhirnya pergi ke rumah tua tempat dia melakukan pesugihan dan mulai memanggil kembali makhluk pesugihan tersebut. Dari kegelapan muncullah sosok hitam tinggi besar dan mempunyai mata yang merah menyala. Sosok yang muncul itu kemudian berkata, "Ada apa, Purwo? Kenapa kau memanggilku?" Purwo pun menjawab, "Kenapa kau menggangguku dan keluargaku? Apakah ada yang salah dengan perjanjian kita?" Makhluk itu pun tertawa kecil dan kemudian berkata, "Aku hanya ingin darah segar dari istrimu yang baru melahirkan dan dari bayimu yang baru lahir." Purwo pun berkata, "Tidak, aku tidak akan menyerahkan keluargaku, karena tidak ada perjanjian bahwa aku harus menyerahkan istri dan anakku sebagai syarat dari pesugihan ini." Makhluk gaib itu pun marah dan berkata, "Kalau begitu, bersiaplah kehilangan semuanya." Purwo pun pergi meninggalkan rumah itu dan berkata, "Aku kecewa denganmu. Kalau dalam seminggu kau masih menggangguku, aku akan menghancurkan rumah tempatmu tinggal." Makhluk gaib itu pun diam dan membiarkan si Purwo pergi dengan tatapan yang tajam. Seminggu kemudian, bukan hanya gangguan yang dialami oleh si Purwo ini. Kekayaan Purwo pun mulai hilang secara perlahan. Dan kesehatannya, istrinya, dan bayinya pun mulai menurun juga. Putus asa, Purwo memutuskan menghancurkan rumah pesugihan itu. Purwo pun menyewa para pekerja dengan bayaran yang cukup tinggi untuk menghancurkan rumah tempat dia pesugihan ini. Namun naas, satu persatu para pekerja mulai mengalami hal yang aneh. Ada yang jatuh sakit tiba-tiba, ada yang pingsan ketika sedang bekerja, hingga akhirnya semua pekerja tewas di lokasi dengan cara yang tidak masuk akal. 3 hari kemudian, istri salah satu pekerja bernama Mila datang mencari suaminya karena sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Dia pun masuk ke rumah itu dan dia pun terkejut karena menemukan suaminya bersama teman-temannya sudah membusuk di lantai rumah tua itu. Mila pun berteriak histeris. Warga yang mendengar teriakan Mila kemudian berdatangan. Kabar para pekerja yang meninggal itu akhirnya sampai ke Purwo juga. Purwo yang mendengar kabar kematian para pekerja kemudian masuk ke kamarnya dan memulai ritual memanggil makhluk pesugihannya di rumah barunya ini. Makhluk gaib itu pun datang dan Purwo pun langsung bersujud memohon ampun dan berkata, "Aku menyerah, ambil kekayaanku, ambil semuanya, asalkan jangan ganggu keluargaku."
Makhluk gaib itu pun berkata, "Kau berani menantangku, namun sekarang kau menyerah dan memohon ampun. Purwo, sekarang aku akan mengambil semuanya darimu." Tubuh Purwo pun mendadak kaku seketika dan dia pun memuntahkan darah yang segar dan akhirnya terjatuh di lantai rumah barunya.